Kenapa pejabat dulu dihormati, tapi pejabat sekarang malah dicaci? Pejabat zaman dulu lahir dari pejuang, akademisi, tokoh rakyat. Pejabat sekarang banyak dari kalangan artis populer tapi minim kapasitas. Dulu ada Bung Hatta yang wafat tanpa rumah pribadi. Sekarang korupsi bansos, jual beli jabatan, proyek markup. Korupsi makin rapi, terstruktur dan masif. Pejabat dulu hidup sederhana, bahkan sama miskinnya dengan rakyat. Pejabat sekarang hidup mewah, sibuk pencitraan di media sosial, lupa realitas. Bagi pejabat dulu jabatan adalah amanah untuk membangun bangsa. Bagi pejabat sekarang, jabatan sama dengan akses bisnis dan kekayaan. Dulu mereka berjuang demi bangsa, sekarang banyak yang hanya berjuang. Mantan Presiden Indonesia kedua, almarhum Soeharto atau lebih dikenal dengan Bapak Pembangunan. Pada era kepemimpinannya, Indonesia berada di masa kejayaan. Popularitas Indonesia di mata dunia semakin dikenal. Soeharto memimpin Indonesia sejak 1967, meneruskan perjalanan presiden pertama Indonesia yakni almarhum Soekarno. Dan Soeharto merupakan presiden paling lama memimpin Indonesia, yakni selama 31 tahun. Selama memimpin Indonesia, inilah beberapa jasa dan kehebatan Presiden Soeharto untuk Indonesia. 1. Merebut Irian Barat dari Belanda. Salah satu warisan dan jasa. Hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Dan tidak perlu khawatir bahwa saya akan mempertahankan untuk menjadi presiden, sama sekali tidak. Ada yang mengatakan seperti tadi yang katakan untuk tidak menjadi presiden kembali pada anggota masyarakat lainnya masih bisa berguna untuk negara dan bangsa dan masih banyak pengabdian yang saya berikan. Jadi demikianlah kata yang suka. Yap, ternyata bersekolah di era Soeharto sangat berbeda dengan bersekolah di era saat ini. Karena saat ini merupakan era reformasi, sedangkan di era Soeharto merupakan era Orde Baru. Di era Orde Baru, Soeharto, kamu harus hafal Pancasila. Hafal Pancasila aja, bukan beserta butir-butirnya. Yap, anak-anak di masa lalu, di era Orde Baru, menghafal Pancasila beserta butir-butirnya. Kemudian mereka harus bekerja keras, dan panutan siswa sekolah pada saat itu adalah almarhum B.J. Habibie dan orang-orang hebat di Indonesia lainnya. Lalu di masa Orde Baru, ternyata banyak sekali tes, termasuk tes cawu 1, 2, 3, tes sumatif, subsumatif, dan lain-lain. Mata pelajaran di masa lalu juga sangat banyak. Di masa SD, mata pelajaran mereka ada PNP, PSPB, IPS, IPA, Kertakes, dan lain-lain. Di SMP dan SMA justru lebih banyak lagi. Kemudian porseni rutin dilakukan, yang artinya setiap sekolah akan bertanding dengan sekolah lain dalam bidang olahraga. Selanjutnya, libur di era Orde Baru ternyata tidak sepanjang sekarang. Dan setiap libur, ibu guru akan selalu memberikan PR yang sangat banyak. Namun tidak ada siswa yang protes.